Woohoo, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Tidak terasa Anime Viral di bulan ini sudah mencapai episode rata-rata 5-7 episode. Dan banyak banget daftar list Anime Viral bulan ini ya guys. Kenapa bisa begitu? Beberapa anime summer 2020, tepatnya pada bulan Juli 2020 lalu, ditunda siarannya gara-gara virus corona. Dan mereka mengganti jadwal penayangan waktu mereka pada bulan Oktober 2020 atau diundur musim fall 2020. Dan hal inilah yang membuat daftar anime musim gugur atau fall 2020 paling banyak di musim ini guys. Karena di musim fall 2020 ini banyak banget anime yang ingin ditonton. Apakah kamu sanggup untuk menonton semua anime musim ini satu persatu? Atau kalian pada bingung nih, anime mana yang paling bagus ditonton? Kali ini Mimin akan meringankan sedikit beban AV lovers untuk memilih anime yang paling recommended ditonton duluan versi anime viral. Ya walaupun masih ongoing, hehehe. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah anime fall 2020 yang nggak bisa sobat AV lover skip di penghujung tahun 2020 ini. Yang pertama, kita langsung saja menuju ke anime Jujutsu Kaisen dengan ratingnya 8,28 dengan genrenya action, demons, fantasi, shonen, supernatural. Dan anime ini di bawah naungan studio MAPPA dengan total 24 episode. Anime Jujutsu Kaisen mempunyai sinopsis. Selain hal-hal nyata dan duniawi yang ada di dunia ini, terdapat banyak hal-hal mistis atau spiritual yang terjadi di sekitar kita. Hal-hal tersebut terjadi akibat akumulasi dari emosi-emosi negatif manusia, amarah, benci, dendam, rasa malu, dan emosi-emosi negatif lainnya. Akhirnya membentuk terjadinya energi negatif yang bernama Kurse yang dapat membawa petaka di dunia. Yuji Itadori adalah seorang pelajar yang memiliki kemampuan atletik dan fisik yang luar biasa. Usahanya untuk menyelamatkan teman-teman satu klubnya membuat dirinya terikat dengan Sukuna, kurse paling kuat yang pernah ada. Hidup Itadori kemudian berubah dari seorang pelajar dengan bakat luar biasa menjadi murid dari sekolah yang melatih para pembasmi kurse. Nomor 2 ada Dungeon ni Diaiwo Motomeru no wa Michigeteiru Daruka Season 3 atau dengan nama lain Danmachi Season 3, mempunyai rating 7,63 dengan genrenya action, adventure, komedi, fantasi, romance, dan diproduksi oleh studio GC Staff dengan total episode 12 episode. Anime Danmachi ini mengisahkan kelanjutan dari petualangan Bell Cranel bersama kawan-kawannya untuk menaklukkan dungeon. Di season 3 ini mempunyai sinopsis di mana perkembangan yang cepat dari Bell Cranel setelah kemenangan di War Game, penambahan anggota Familia, dan lain-lain. Hestia Familia menaikkan kepopulerannya di kota para petualang Orario dan dungeon. Tingkatan lantai penjelajahan dungeon mereka juga terus meningkat, dan mereka telah memasuki lantai 19 yaitu labirin Taiki. Sementara itu, Bell yang terpaksa berpetualang sendirian menyelamatkan seorang gadis yang diserang monster. Namun gadis yang sedang menangis dan ketakutan itu sendiri adalah monster. Dan karena hal itu meledaklah kekacauan di tanah Orario yang Bell belum pernah lihat sebelumnya. Anime ketiga berikutnya ada Tonikaku Kawaii dengan ratingnya 7,84, mempunyai genre komedi, romance, dan shonen. Anime ini di bawah naungan studio Seven Arcs. Untuk sinopsisnya, Tonikaku Kawaii menceritakan tentang Nasa Yuzaki bertemu dengan Yuzaki Tsukasa. Judul animenya memang Tonikaku Kawaii, tapi di balik nama sebenarnya adalah, Mimin akan langsung translate aja ya nama lainnya, yaitu Bawa Aku Pergi ke Bulan. Mungkin ada yang sedikit bingung di sini, tapi Mimin lanjutkan terlebih dahulu. Panggilan Nasa Yuzaki sebenarnya dia diejek setelah sekian lama oleh Tsukasa. Kejadian ini berawal di sekitar sekolah.
Nah, sesudahnya, setelah satu malam tiba, semuanya berubah ketika Nasa bertemu dengan Tsukasa. Terpesona sama kelucuannya membuat Nasa jatuh cinta kepada Tsukasa. Tapi saat itu ada truk yang melaju kencang ke arahnya. Untungnya ia diselamatkan sama Tsukasa. Setelah kejadian tersebut, Nasa mengungkapkan rasa suka kepada Tsukasa, tapi Tsukasa malah menginginkan menikah. Dan cerita mereka pun berlanjut. Oke, lanjut. Yang keempat ada Kamisama ni Natahi dengan skor rating 7,54. Mempunyai genre drama dan fantasi dan diproduksi oleh studio PA Works, K dan Aniplex dengan total 12 episode. Nih, anime satu-satunya musim ini yang langsung diproduksi 3 studio sekaligus. Kebayang nggak tuh anime sekeren apa ceritanya? Dengan sinopsisnya yang menceritakan tentang Yota Narukami adalah seorang siswa sekolah menengah yang berencana menghabiskan liburan musim panas terakhirnya seperti kebanyakan orang lain, dan juga mempersiapkan ujian masuk universitasnya. Tetapi ketika seorang gadis muda bernama Hina mendekatinya dan mengatakan bahwa dia adalah dewa, liburan musim panasnya tiba-tiba menjadi tidak biasa. Yang kelima ada Kimi to Boku no Saigo no Senju dengan ratingnya 6,93. Mempunyai genre action, militer, romance, dan fantasi. Anime ini diproduksi oleh studio Silverlink dengan total 12 episode. Ya, walaupun ratingnya di bawah 7 guys, tapi alur cerita dan grafisnya cukup memuaskan dan memanjakan mata banget. Karena karakter utamanya mengingatkan Mimin pada Kirito dengan dual pedangnya. Anime ini mempunyai sinopsis menceritakan konflik antara kekaisaran dan Nebulis, wilayah penyihir hingga kesatria termuda yang pernah menerima gelar kekaisaran bertemu dengan putri dari negara sebelah. Meski mereka musuh bebuyutan, kesatria itu telah digerakkan hatinya oleh kecantikan dan martabat dari sang putri. Apakah ini menjadi serial aksi romantis seperti Romeo dan Juliet yang tidak mendapat restu? Hehehe. Bagaimana dengan pertarungan mereka berdua? Jangan lupa kalian list anime ini ya. Oke, lanjut. Yang keenam ada Akudama Drive dengan rating 7,74. Mempunyai genre action, sci-fi, dan mempunyai total 12 episode. Anime ini sendiri dibuat langsung oleh kreator anime Danganronpa dan di bawah naungan studio Pierrot. Anime ini sebenarnya tayang pada Juli kemarin atau musim gugur, tapi gara-gara COVID jadi penayangannya diundur dan akhirnya rilis pada musim fall bulan ini guys. Anime ini mempunyai sinopsis pada dahulu kala negara Kanto dan Kansei berperang dan mengakibatkan dunia terbagi. Tetapi pada akhir perang, Kansei menjadi pengikut Kanto. Namun kondisi pemerintahan dan polisi Kansei menurun dan kejahatan menjadi merajalela. Para penjahat itu disebut Akudama. Berikutnya ada anime GG nih guys, yaitu anime Noblesse dengan ratingnya 7,82. Mempunyai genre action, fantasi, school, serta vampir dan diproduksi oleh IG Studio. Anime ini sendiri mempunyai kurang lebih 12-13 episode. Anime yang diadaptasi dari serial manhwa terpopuler ini akhirnya berhasil rilis di musim fall ini guys. Mimin sih udah ngikutin manhwanya sampai tamat guys, dan ceritanya cukup keren dan penuh dengan pertarungan yang tentunya memacu adrenalin wibu kalian. Hehehe. Anime ini menceritakan tentang kisah Raizel atau Kadis Eltrama de Raizel yang terbangun dari tidurnya selama 820 tahun. Dia memegang gelar khusus Noblesse, bangsawan berdarah murni dan pelindung semua bangsawan lainnya. Dalam upaya untuk melindungi Raizel, pelayannya Frankenstein mendaftarkannya di sekolah menengah Yiran, di mana Raizel mempelajari rutinitas sederhana dan dunia manusia melalui teman-teman sekelasnya. Namun, Union, sebuah perkumpulan rahasia yang berencana untuk mengambil alih dunia,
mengirimkan manusia yang dimodifikasi dan secara bertahap mengganggu kehidupan Raziel, menyebabkan dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Oh ya, lupa guys, kalau kalian mau menonton anime ini sangat disarankan menonton versi OVA-nya yang udah keluar kurang lebih tahun 2016-an ya, kalau Mimin tidak salah ingat. Karena di animenya sekarang ini tidak ada flashbacknya, jadi tetap melanjutkan kisah dari seri mini OVA-nya. Berikutnya yang terakhir ada Youkoku no Moriarty dengan ratingnya 7,73 dan mempunyai genre misteri, psikologis, dan shonen. Dan anime ini sendiri diproduksi oleh studio AG dengan total 12 episode. Dan anime ini diadaptasi dari manga guys. Anime Youkoku memiliki sinopsis di akhir abad 19. Para bangsawan Inggris hidup bergelimang harta ketika rakyat jelata harus tertindas. Melihat hal tersebut, William James Moriarty merasa iba dan mulai menyusun rencana untuk mengubah tatanan masyarakat Inggris Raya. Inilah saatnya bagi sang kriminal untuk mengubah dunia. Bahkan sang detektif ternama Sherlock Holmes pun tidak dapat mencegahnya. Nah itu tadi guys beberapa list anime musim fall 2020 yang tidak boleh kalian lewatkan gitu aja. Dan dari list anime tadi, manakah yang akan kalian tonton duluan? Atau nih malah list kalian gak masuk di daftar rekomendasi barusan? Kalau kalian punya list anime fall yang bagus, silahkan kalian tulis judulnya di kolom komentar ya. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh. Cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.